Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Prajoto di dalam acara Impact. Ada sebuah syair yang akan saya bacakan sedikit, yang kemudian nanti pemirsa tidak akan pernah menduga bahwa syair tadi tidak dibuat oleh seorang seniman. Bunyinya begini: karena Tuhan bukan pelempar dadu yang tersenyum pada saat kotak sejarah melintas bentangan waktu, kita para pelakunya mesti sesekali atau seringkali berhenti mengusap keringat dan bersujud semedi. Kita turun sejenak untuk menengok kelokan hati yang ingin kita damaikan dari roda kerja yang mengencang dan mengguncang. Dan berhentilah di malamnya malam pada saat Tuhan mendekat dan mendekap makhluk lain yang kelelapan. Penggalan syair tadi, jangan terkejut, dibuat oleh seorang yang bernama Pak Burhanuddin Abdullah. Apa kabar Pak Burhanuddin Abdullah? Baik, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya kalau membaca penggalan syair tadi, jujur saja saya merinding, jujur saja mata batin saya bergetar, dan jujur saja saya nyaris tidak percaya Pak Burhan ini Gubernur Bank Indonesia atau seniman. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, kapan Bapak tertarik pada hal-hal yang berbau kebudayaan, berbau filsafat, dan berbau getaran-getaran batin? Barangkali itu bisa dirunut ke masa lalu yang cukup panjang. Dan saya kira sejak barangkali di sekolah menengah atas, saya sudah mulai membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku sejarah, dan membaca buku budaya. Saya ingat sekali buku yang saya baca pada tahun 60-an waktu itu, buku yang mungkin tebalnya sekitar 500 halaman, judulnya adalah Kultur Islam. Itu satu penggalan peradaban dari manusia-manusia yang beragama Islam sepanjang sejarahnya. Kemudian saya juga membaca banyak buku sejarah dan filsafat, antara lain filsafat modern karangan Hamka. Itu adalah awal saya di masa sekolah, ya? berkenalan. Ya. Jadi pada waktu formative years saya, masa masih muda, umur 17-an, 18-an. Gitu. Jadi ketika itu barangkali jangan-jangan Pak Burhan terlintas di dalam pikiran, saya suatu saat akan menjadi penyair atau barangkali menjadi seorang filosof, dan atau barangkali cita-cita menjadi gubernur Jawa Barat, gubernur DKI, jatuhnya menjadi gubernur Bank Indonesia. Bagaimana Pak Burhan? Iya, kalau saya mencoba melihat kembali ke masa lalu saya dan kemudian mencari-cari apa benar saya pernah punya cita-cita untuk menjadi pejabat tinggi, apa benar saya pernah punya cita-cita untuk menjadi pengusaha atau apapun namanya. Ternyata saya tidak pernah punya itu. Yang pernah terucap dan pernah bahkan didiskusikan dengan kawan-kawan saya itu ingin jadi pemikir. Cita-cita saya ingin berpikir. Ingin berpikir. Karena mungkin terpengaruh oleh filsafat juga. Dengan berpikirlah kita ada. Tanpa berpikir sebetulnya kita tidak ada. Persis. Dan kemudian waktu berlalu, perjalanan kehidupan meningkat. Saya merasakan ternyata berpikir saja tidak cukup. Ada waktu-waktu untuk merenung, ada waktu-waktu untuk berpikir, dan ada waktunya untuk melaksanakan hasil pikiran itu. Karena kalau hasil perenungan, hasil pemikiran tidak dilaksanakan, tidak direalisasikan, banyak risiko yang akan terjadi. Apalagi kalau pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang menyangkut bagaimana membina masyarakat dan membawa masyarakat ke masa depan. Pikiran-pikiran yang tidak direalisasikan, yang hanya dalam bentuk wacana saja, saya kira nanti secara pribadi umur kita berkurang, amal kita tidak bertambah. Ini barangkali sesuatu yang seperti kepompong. Seperti kepompong, sesuatu yang barangkali harus kita hindari. Sangat menarik Pak Burhan.
Karena dengan berpikir, dengan menyampaikan gagasan, dan kemudian tahu bagaimana melaksanakannya, atau juga tahu bahwa yang bisa melaksanakan gagasan ini adalah pihak lain, artinya kemudian terjadi sebuah sinergi antara satu dengan lainnya. Kalau saya terapkan ke dalam konteks kebangsaan, konteks kenegaraan pada saat ini, saya kok merasa bahwa Indonesia memang bukan hanya membutuhkan wacana, tetapi kita membutuhkan sebuah gerak. Jadi hasil permenungan tadi, percikan permenungan tadi dirumuskan melalui sebuah kebijakan yang mengandung kebajikan dan kemudian kita gerakkan. Bagaimana Pak Burhan sebagai seorang budayawan, katakanlah saya ingin mengatakan Pak Burhan sekarang sebagai seorang budayawan, karena saya membaca banyak buku Pak Burhan yang berkaitan dengan itu. Apa pendapat Pak Burhan terhadap soal tadi? Gini, bangsa ini adalah bangsa yang dianugerahi oleh Tuhan dengan sesuatu privilege yang sangat besar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Indonesia adalah sebuah proyek yang barangkali sekarang ini belum selesai dan dibentuk dari patahan-patahan, potongan-potongan yang kadang-kadang dia tidak convergent satu sama lain. Bahkan orang bisa berpandangan bahwa elemen-elemen divergensi di masyarakat ini sangat banyak. Sebutlah dia ras, sebutlah dia agama, sebut dia bahasa, sebut dia suku, dan sebut dia barangkali tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan yang terus kita upayakan supaya. Nah, bangsa ini akan bergerak ke masa depan. Dan mestinya masa depan bangsa ini adalah satu. Bukan dua, bukan tiga. Artinya mereka yang kaya akan berbagi dengan yang lainnya supaya dia menjadi sejahtera. Gitu rumusannya. Karena itulah maka kita kan punya keinginan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan kita. Jangan sampai terjadi bahwa masyarakat masa depan kita ini sebagian adalah terdiri dari orang-orang yang sangat kaya dan sebagian besar lainnya adalah orang-orang yang hina, papa, terlunta-lunta, menderita. Itu semua harus kita hindari. Nah, di dalam struktur dan format masyarakat Indonesia sekarang, saya kira bagian terbesar inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Supaya bagian terbesar ini memiliki gerak yang dinamik, melebihi dinamika yang bagian kecil, sehingga dia bisa mengangkat dirinya menjadi bagian dari masyarakat yang semakin mendekat tingkat kesejahteraannya. Apabila hal ini tidak dilakukan, saya kira dengan begitu banyaknya sumber divergensi dari masyarakat kita, itu apapun pikiran kita, hayalan kita tentang bangsa ini barangkali harus ditunda dulu kalau tidak bisa kita membereskan semua itu. Saya setuju Pak Burhan, karena tadi Pak Burhan mengatakan bahwa mayoritas harus bergerak dan memiliki kemampuan untuk mengangkat dirinya sendiri. Ada falsafah yang terkandung di balik pernyataan tadi menurut hemat saya. Falsafahnya adalah begini. Masyarakat Indonesia yang sangat disparitas dalam segala hal itu tidak boleh terbiasa dan dibiasakan hanya menerima charity, hanya menerima dharma. Karena ini akan menyebabkan masyarakat kehilangan dinamikanya. Sekarang mengangkat masyarakat agar memiliki dinamika, ini kan juga sebuah persoalan di mana kegiatan ekonomi harus disebarkan dan ditebarkan di wilayah di mana Indonesia memiliki kekuatan. Apa pendapat Pak Burhan? Saya kira rumusannya adalah Indonesia ini belum bekerja secara maksimal. Di masa lalu kita tahu Indonesia itu adalah Indonesia yang tahun 2004 kita semua menangisi begitu besarnya bencana yang kita derita. Tahun 2005 banyak sekali ajakan untuk Indonesia itu berzikir. Saya kira di samping berzikir yang juga penting, yang juga sangat penting adalah bekerja. Indonesia harus bekerja. Nah, Indonesia belum bekerja secara maksimal karena kita melihat banyak sekali
sumber daya yang belum terutilisasikan, baik itu sumber daya alam dan terutama sumber daya manusia. Pengangguran begitu besar di sana. Inilah yang harus kita pompakan terus. Anda ingin sejahtera, rumusnya hanya satu, bekerja. Dan bekerja itu keras sekali. Tidak ada rumus lain untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup ini, di dunia ini. Satu-satunya adalah bekerja. Saya ingat kata-kata dari Thomas Alva Edison. Dia mengatakan, there is no substitute for hard work. Nggak ada gantinya. Anda ingin sejahtera, kerja. Nah, langkah-langkah yang barangkali ada baiknya dilakukan oleh semua pihak adalah mencoba menstimulasi, memberikan motivasi, memberikan keberanian untuk melakukan kerja itu. Jadi, tidak mungkinlah kita sebagai bangsa yang kalau pada saat ini kita tercecer di belakang bangsa-bangsa yang lain, tetapi kita juga tidak mau melakukan transformasi di dalam diri kita, bekerja keras, karena hanya diri kitalah yang bisa mengubah diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Ini saya teringat pada Max Weber soal etos kerja ini, dan saya juga teringat bagaimana Jepang ketika restorasi Meiji mampu mengubah dirinya. Bagaimana juga Cina dengan revolusi kebudayaannya mampu mengubah dirinya dan kemudian etos itu ditanamkan di semua orang. Bagaimana Korea juga bekerja keras. Jadi saya menganggap persoalan etos kerja itu belum menjadi budaya dan budaya itu menjadi suatu hal yang penting. Dari mana Pak Burhan? Barangkali kita harus menggerakkan ini, dari mana kita memulainya? Saya kira yang secara struktural harus dilakukan oleh bangsa ini supaya ada kesadaran bahwa dirinya ini berada di belakang sekarang ini. Kadang-kadang orang tidak bekerja atau kadang-kadang orang malas bekerja karena melihat tetangganya juga malas bekerja. Kita tidak merasa miskin karena tetangga kita juga miskin. Nah, ada penelitian yang sangat jelas mengenai hal itu. Orang-orang miskin di lingkungan yang miskin, mereka merasa tenang sekali. Dan bahkan kalau dapat punya beras untuk besok saja sudah merupakan kebahagiaan. Lebih dari 2 hari sudah merupakan mukjizat bagi mereka. Tetapi mereka kelompok orang miskin. Nah, kesadaran bahwa dirinya harus bekerja ini yang harus ditumbuhkan. Secara struktural tentu ini pendidikan. Ya, saya setuju. Pendidikan yang akan membawa bangsa ini dia menyadari dirinya, dan kesadaran itu akan menimbulkan motivasi untuk berubah. Dan kemudian yang kedua, para pemimpin. Saya, Pak Prajoto, dan pemimpin-pemimpin masyarakat formal, non-formal harus menstimulasi bahwa kerja adalah sangat esensial dalam hidup ini. Tidak ada harga apapun. Kalau kita tidak bekerja, kita terpaksa harus menerima bahwa harga diri kita rendah sekali. Saya setuju Pak Burhan. Ya, saya juga melihat bahwa kesempatan kerja itu semakin lama semakin tipis. Sementara angkatan kerja semakin lama semakin besar. Sehingga problematik Indonesia bukan hanya terletak kepada bagaimana budaya kerja itu dicangkokkan di dalam masyarakat, tetapi bagaimana kesempatan kerja ini diperluas. Ini memberikan sebuah isyarat penting bahwa kompleksitas persoalan kita memang besar. Pilihan-pilihan sekarang adalah apakah kita kembali kepada agribisnis, kita kembali kepada pertanian, agribisnis yang linkage dengan industri, atau kita harus mulai di mana? Barangkali Pak Burhan ada pemikiran di bidang ini. Iya, saya karena kebetulan saya punya latar belakang pendidikan di pertanian, dan saya kira cukup panjang saya, bahkan mulai dari sekolah menengah atas. Saya itu sekolah menengah atas juga di bidang pertanian. Saya merasakan bagaimana mencangkul, saya merasakan bagaimana menanam, dan kemudian sampai ke Fakultas Pertanian. Dan kalau melihat negeri ini, saya kira kita harus mulai bisa memilah-milah. Kita ini ada di mana sekarang ini? Kembali tadi, kalau kita ingin menjadi negara yang memiliki industri yang maju, advance, dan sebagainya, baik-baik saja. Barangkali ada sebagian elemen masyarakat kita, sekelompok masyarakat kita yang sudah sampai di sana, karena berbesarnya variability di masyarakat kita. Tetapi
sekitar 50% penduduk kita bergerak di sektor pertanian. Dia hidup di sektor pertanian dan merupakan way of life di sektor pertanian. Maka sektor itulah yang harus kita kembangkan dengan tanpa harus merasa bahwa kita negara yang terkebelakang. Ditunda dulu Pak Burhan. Pemirsa, kita tidak boleh merasa sebagai negara yang terbelakang, dan diskusi mengenai itu kita lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Pak Burhan, tadi Pak Burhan hendak menguraikan persoalan mengenai pertanian, di mana 50% di antaranya berada di sana. Bagaimana gagasan-gagasan ini atau ide-ide yang tersembunyi di balik perenungan pemikiran Pak Burhan? Silakan Pak Burhan. Kita melihat sekarang bahwa sebetulnya negeri ini di mana kita punya keunggulan. Dan semua orang tahu keunggulan kita adalah di pertanian. Sekarang ini mungkin ada 10 komoditi kita, komoditi pertanian yang unggul dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kita unggul di kelapa sawit, meskipun mungkin nomor 2, kita unggul di karet, meskipun mungkin nomor 2, kita unggul di kopi dan sebagainya. Coklat juga. Coklat, dan itu memberikan kehidupan yang banyak kepada orang dan kemudian menghasilkan devisa yang cukup. Dalam konteks ketiga keperluan tadi, manusia ada di sana, terlatih, unggul. Kemudian kita di pasar internasional juga unggul, dan kemudian memberikan penghasilan devisa yang cukup baik bagi kita, dan devisa ini sangat diperlukan karena kita punya utang. Maka fokus ke bidang pertanian adalah, saya kira, sebuah keniscayaan bagi bangsa. Ya? Imperatif, paling tidak untuk beberapa saat tertentu. Setelah nanti kita bisa melangkah kepada ini pertanian dalam pengertian yang umum. Bukan dalam yang sangat luas, pengertian yang sangat luas, termasuk di dalamnya perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita harus mempertimbangkan juga pertanian ini dalam konteks backward linkage and forward linkage. Jadi industri-industri hilir untuk mendukung pertanian dan industri-industri berikutnya untuk juga mendukung pertanian ini sebagai sebuah kesatuan menjadi sebuah negara dengan agroindustri yang kuat dan agrobisnis yang sangat menjanjikan. Saya kira di situ kekuatan kita. Bahwa kita ingin juga mengembangkan yang lain. Selama ini kalau saya boleh lihat, kalau saya boleh mengemukakan, bangsa ini kan sekarang ini banyak melakukan import. Jangankan termasuk hasil pertanian. Untuk mengembangkan sebuah teknologi yang maju, semua orang tahu bahwa budaya teknologi itu harus ada di negeri ini. Baru teknologinya itu bisa maju. Kalau tidak, kita akan menjadi consumers teknologi. Kita akan hanya menjadi konsumen. Dan bangsa konsumen biasanya bukan bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Ya. Bangsa produsenlah bangsa yang memiliki karakter yang kuat, karena budayanya ada di sana. Budaya kita, budaya pertanian, kekuatan kita ada di sana. Saya kira fokus kita mestinya dengan semua infrastruktur yang disiapkan, semua fasilitasi yang disiapkan, harus ke sektor itu. Itu fokus untuk sebagian besar masyarakat kita. Dan paling sedikit kalau kita bisa fokus di sana, maka tenaga kerja yang tertampung bisa banyak, dan kalau forward dan backward linkages itu diciptakan, ini value added-nya luar biasa, Pak Burhan. Luar biasa. Kita ambil contoh coklat. Indonesia hanya mengekspor coklat tadi tanpa memiliki kemampuan untuk menciptakan pabrik di sini. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak akan mau melakukan itu dan investasi di sini. Jadi sebetulnya di dalam batas-batas tertentu kita harus dibutuhkan keberanian dari bangsa ini untuk mengatakan bahwa kita bisa. Untuk memasukkan di dalam mata batin, ayo kita bekerja seperti apa yang tadi Pak Burhan katakan. Tetapi manakala budaya absen di sana, bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang hampa. Apa pendapat Pak Burhan? Iya,
Dan setelah kita mengatakan kita bisa, bangsa ini juga harus memilih. Saya fokus ke sini dan kita mengerjakan yang ini. Karena kita memiliki pengalaman yang cukup, memiliki keunggulan di situ. Menyimpang dulu sedikit, misalnya saya ingin mengambil contoh saja. New Zealand, siapa yang mengatakan bahwa New Zealand negara terbelakang? Tidak. Betul. New Zealand negara maju. Betul. Dia tidak membuat mobil, Iya. dia tidak bikin gadget atau teknologi yang tinggi. Dia hanya menghasilkan daging domba dan wool. Jumlah penduduknya 44 juta, jumlah dombanya 80 juta. Gitu. Tapi dia semua orang tahu bahwa New Zealand adalah negara maju. Gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan Indonesia penghasil misalnya CPO, tapi kemudian nanti kita bisa mentransform semua ini menjadi biodiesel dan yang dibutuhkan oleh dunia. Saya kira Indonesia punya potensi untuk jadi negara maju dari situ. Nah, kembali kalau bahwa budaya masyarakat yang menghidupi way of life-nya, cara kehidupannya, memang ini yang perlu kita perlu kita tingkatkan melalui berbagai cara dan terutama pendidikan yang memberikan kemampuan bagi setiap manusia Indonesia untuk mengapresiasi dirinya, pendidikan yang memberikan kemampuan bagi setiap manusia Indonesia untuk mengapresiasi waktu yang dia hidupi setiap hari, dan pendidikan yang bisa memberikan apresiasi kepada lingkungannya, dunianya yang dia hidupi. Disitulah kemudian akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki komitmen, manusia-manusia yang memiliki integritas dan kepercayaan diri yang sangat kuat. Tapi ini jugalah persoalannya, kalau memang pendidikan merupakan sebuah dasar, sebuah landasan, dan saya setuju terhadap itu, banyak budayawan yang saya hubungi mengeluh bahwa apa yang disebut budaya, budi dan daya, ketika dia masuk ke dalam persekolahan atau sistem pendidikan, hanya diterjemahkan sekedar sebagai seni suara, sekedar sebagai seni tari. Padahal apa yang disebut budaya jauh lebih dalam dari itu, karena dia akan memberikan pengaruh kepada apa yang Pak Burhan tadi katakan, way of life, sikap hidup, filosofische grondslag, kata Bung Karno dulu. Apa pendapat Pak Burhan? Ya, itu kecenderungan orang untuk mengurangi porsi dan mencari yang mudahnya saja. Saya kira itu kecenderungan yang umum. Bahkan kalau tidak budaya, katakanlah agama. Agama kadang-kadang juga direduksi menjadi hanya soal peribadatan. Iya, betul. Misalnya. Nah, budaya direduksi menjadi soal kesenian. Ya. Bahkan lebih kecil lagi, seni suara. Padahal budaya adalah keseluruhan karya dan kreativitas seseorang yang membentuk manusianya itu secara seutuhnya. Nah, kalau ini berlanjut dan kemudian dia terakumulasi secara distinct dalam satu kurun yang cukup panjang, maka dia akan menjadi peradaban dari bangsa itu. Gitu. Mumpung bicara soal budaya, saya jadi teringat di awal acara ini, saya membacakan penggalan puisi yang ditulis oleh Pak Burhan. Dan saya melihat Pak Burhan ini bukan hanya gubernur, bukan hanya ahli pertanian, bukan hanya seorang doktor di bidang ekonomi, bukan juga olahragawan yang hebat, bukan hanya seorang bapak dan seorang suami yang hebat, tetapi juga seorang seniman. Kapan Bapak menulis ini? Apakah ini hasil percikan permenungan, atau jangan-jangan ketika Bapak sedang duduk pada malam hari? Bagaimana Pak cerita puisi-puisi yang begitu banyak Bapak tulis ini? Semua lagu ada cerita, riwayatnya. Dan semua puisi yang saya tulis, yang tidak saya publikasikan juga ada riwayatnya. Bahkan kadang-kadang dulu waktu masih muda, saya pergi ke ke sebuah tempat yang sangat sepi. Kalau di Jawa Barat ada situ, ada balong atau apa gitu. Duduk di situ, kemudian saya menulis sebuah puisi.
Misalnya ada judulnya yang masih ingat, isinya sudah lupa saya. Sebuah puisi yang saya tulis di atas batu di sungai. Judulnya adalah Rasa Mala Bertunas Jingga. Itu saya tulis. Dan puisi yang tadi itu ditulis tahun 94 kalau tidak salah. Setelah saya pulang dari Amerika. Puisi itu sebetulnya merupakan bagian dari tulisan besar yang judulnya adalah Iman dan Kerja Besar Pembangunan. Judul tulisannya. Epilognya saya tulis dalam bentuk seperti itu. Apa yang saya ingin katakan adalah bahwa pada akhirnya iman dan kerja besar pembangunan ini di dalam filsafat kehidupan ada yang sifatnya qadariyah, jabariyah, deterministik, indeterministik. Dan saya ingin mengatakan bahwa semuanya adalah bagian dari semuanya. Jadi Tuhan tidak sedang bermain dadu memang. Melempar dadu dan kemudian melintas-lintasan sejarah, kotak sejarah melintasi waktu. Tetapi di dalamnya ada peran kita juga. Peran kita untuk bekerja. Dan berikhtiar. Ya? Berikhtiar, berkeringat, dan kemudian kita harus bersujud semedi pada waktu malam itu datang. Pada saat itulah kita mengatakan kepada diri kita, ini semua. Artinya setelah bekerja keras, setelah belajar keras, dan malam datang, yang katakan di malamnya malam itu, kemudian kita akan mengatakan kepada diri kita, ini semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak kapan Pak Burhan ini menulis puisi? Belakangan atau sejak remaja atau sejak kecil? Sejak muda, bisa sejak Usia muda, berapa, mungkin 18-an, 20-an, dan sebagian puisi saya di dalam bahasa Sunda, sebagian di dalam bahasa Indonesia, dan saya kira sebagian besar dari puisi saya adalah bercerita tentang hidup dan kehidupan. Semacam puisi yang tadi itu di bawahnya saya mengatakan ada satu susunan kata di bawahnya yang saya mengatakan begini bahwa takdir terus beredar dan berubah, tetapi kadar ada yang menentukan. Jadi manusia bisa mengubah takdirnya, tetapi kadar ditentukan oleh Ilahi Rabbil Izzati. Pak Burhan, Anda menulis puisi tidak mengenai negara, mengenai bangsa, mengenai persatuan bangsa kita, mengenai ketakutan bahwa bangsa ini terpecah dan sebagainya. Ada puisi mengenai itu? Saya menulis barangkali yang terakhir pada waktu saya jadi ketua panitia, dalam konteks ini yang terakhir, menjadi ketua panitia perayaan 17 Agustus. Saya menulis sebuah puisi yang judulnya Cerita Sang Garuda. Nah, Garuda ini kan, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara yang ada di kamar-kamar kerja pejabat dari mulai lurah sampai istana. Tapi kemudian Garuda ini juga di matanya itu ada sebuah, di matanya Garuda ini ada sebuah pelabuhan tempat rindu-rindu dari orang-orang itu datang. Dan di dadanya ada sebuah perisai yang merekatkan bangsa ini. Perisai yang namanya Pancasila tadi. Tetapi kemudian kata-kata yang ada di kaki Garuda itu terserimpung oleh waktu. Sehingga dia kehilangan ruhnya. Yaitu kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata itulah yang kemudian menjadi fenomena pada akhir-akhir ini. Uneasiness, social uneasiness yang terjadi. Yang terjadi di Poso, yang terjadi di Ambon, yang terjadi di Tasikmalaya, yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Papua. Itu karena kita melupakan kata-kata bertuah yang ada di kaki Garuda itu. Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman kita yang harus kita jaga. Dan puisi itu ditulis pada saat malam hari atau pada saat siang hari atau pada saat Bapak menyaksikan kegundahan-kegundahan tadi muncul begitu saja? Muncul begitu saja. Muncul begitu saja. Artinya dia merupakan sebuah naluri yang muncul ya. Mungkin instinktif begitu ya. Tapi saya juga tidak mengklaim bahwa diri saya bisa membuat puisi. Saya hanya ingin mencurahkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Karena fakta tidak selalu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan ini bisa dicurahkan kepada
teman, kepada kawan, bahkan kepada keluarga barangkali. Saya mencurahkannya dalam bentuk tulisan. Ya, Pak Burhan tidak perlu mengklaim bahwa Bapak memiliki kemampuan itu, karena saya di dalam tanda petik akan terus-menerus mendakwakan hal ini kepada Pak Burhan. Terima kasih. Karena memang sangat luar biasa. Pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini dengan Pak Burhanuddin Abdullah, dan kita juga akan mengulas mengenai buah-buah pikiran beliau di luar kedudukan beliau sebagai Gubernur Bank Indonesia, sehingga memiliki sebuah kesatuan pemikiran yang holistik. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, silakan. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Burhanuddin Abdullah. Pak Burhanuddin, saya kadang kala merenung juga. Tetapi renungan saya tentu tidak sedalam Pak Burhanuddin yang menghasilkan karya tulis yang tak bernilai. Saya kadang kala merenung begini. Apakah sebuah bangsa sebesar Indonesia, semajemuk Indonesia, dan bangsa yang terpisahkan oleh ribuan pulau, dan bangsa yang disparitas sangat lebar, dan bangsa yang masih mencoba untuk mengangkat dirinya sendiri, mempertahankan martabatnya sendiri, itu boleh menerjemahkan pengertian demokrasi misalnya dengan dapat bertindak seenaknya sendiri, dapat berbicara semaunya sendiri, dan juga dapat menyampaikan unjuk rasa seliar mungkin jika perlu. Ataukah bangsa ini membutuhkan sebuah wadah agar supaya dinamika itu tidak melampaui wadah ini, atau wadah ini diangkat dan biarkan kita bebas, dan kalau kita sudah bebas, kebudayaan menjadi tersingkirkan menurut hemat saya. Apa pendapat Pak Burhan? Sebetulnya barangkali kalau kita melihat dinamika masyarakat lokal, domestik, nasional, regional, dan global, paling tidak sekarang ini ada 3 kekuatan yang sedang mematut-matut dirinya untuk kemudian membentuk sebuah bangsa yang akan terjadi di masa depan. 3 kekuatan ini adalah, kalau menurut saya, yang pertama adalah demokratisasi yang sekarang kita lakukan dengan secara sangat sadar untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan bangsa ini. Kemudian yang kedua, otonomi daerah dan desentralisasi. Ini 2 hal yang akan saling membantu, komplementer. Dan yang ketiga adalah proses integrasi global yang kita namakan dengan globalisasi, yang ujung-ujungnya nanti kompetisi tidak hanya terjadi antar negara, tetapi pada akhirnya akan terjadi antar individu, dari satu negara dengan individu dari negara yang lain. Nah, kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan akan merealisasikan bentuknya setelah melalui kurun waktu yang cukup panjang. Dan saya kalau boleh punya pendapat dalam hal ini, kita harus tetap mempreserve dan kita harus berupaya supaya proses ini berjalan dengan baik dan dapat di-manage, dikelola dengan secermat mungkin. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam perjalanan bangsa-bangsa sering terjadi bahwa gerakan atau dinamika masyarakat ini looping dia. Dia mula-mula menjadi masyarakat yang authoritarian. Ada pimpinan, tetapi pimpinannya diktator misalnya. Kemudian pindah menjadi pimpinannya itu militer yang penuh instruksi. Kemudian pindah menjadi negara demokrasi. Tetapi kemudian dia balik lagi. Ini terjadi di negara-negara Amerika Latin. Argentina misalnya, yang di tahun 30-an, dia itu nomor 10 di dunia dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setelah melalui proses ini, sekarang menjadi nomor 38. Kita, secara sadar atau tidak sadar, barangkali kita itu sudah satu lingkaran kita tempuh
Mula-mula kita masyarakat yang liberal pada waktu kita demokrasi parlementer, kemudian pindah ke demokrasi terpimpin, kemudian pindah ke demokrasi Pancasila, dan kemudian reformasi yang sekarang proses demokratisasi. Seolah-olah kita satu loop ini, satu putaran ini. Kita harus menyelesaikan putaran ini. Menyelesaikan putaran ini, dan kita harus mengecek. Jangan-jangan pada waktu putaran ini terjadi, secara relatif kita sebetulnya dari sisi kesejahteraan mundur. Ya. Kalau itu yang terjadi, saya kira ada bahaya, karena temptation untuk kembali ke masa lalu selalu muncul, selalu besar. Dan itu Eric Fromm di dalam bukunya yang berjudul Escape from Freedom mengatakan bahwa ada kecenderungan manusia setelah diberikan kebebasan, dia ingin kembali menghamba kepada sesuatu. Menghamba kepada masa lalu, menghamba kepada kekuatan yang sangat besar, dan karena penghambaan ini memberikan kepastian bagi dirinya. Sementara demokratisasi dan kebebasan itu menciptakan ketidakpastian. Temptation seperti ini, godaan seperti ini, kalau datang ke negeri ini harus kita hindarkan. Proses demokratisasi ini harus kita lanjutkan dengan secara bertahap dan berkebudayaan. Maksud saya apa? Berkebudayaan di sana, demokrasi ini harus didampingi dengan pelaksanaan hukum yang baik, yang adil. Karena demokrasi tanpa hukum yang terjadi adalah anarki, bukan demokrasi. Dan itu yang gejala-gejala seperti itu sudah muncul di sana sini. Meskipun di dalam kategori yang belum terlalu mencemaskan. Belum terlalu mencemaskan, tetapi seharusnya kita mengarah kepada langkah-langkah yang lebih baik. Dan saya kira tanda-tanda ke arah itu sudah cukup menjanjikan. Sudah cukup menjanjikan. Ya. Tapi di pihak lain, Bapak tadi menyebutkan soal temptation. Saya menyaksikan, mendengar, dan mendengarkan keluhan dari masyarakat di lapisan bawah di pedesaan. Saya keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Temptation seperti itu ada. Ada di antara mereka yang mengatakan jauh lebih enak kita hidup di masa yang lampau karena seperti yang Bapak katakan ada kepastian. Tetapi setelah demokrasi datang dan partai politik lahir bagaikan jamur, kok kita tidak mendapatkan kepastian? Saya menganggap ini sebagai sebuah transisi kita untuk masuk ke dalam sebuah lingkaran yang utuh. Tetapi kan tidak bisa saya membeberkan itu kepada mereka. Ini sebuah transisi dan Anda harap bersabar. Bagaimana temptation ini mengendalikannya, Pak Burhan? Saya kira kerinduan masyarakat kepada masa lalu, kepada zaman normal, kepada the good old days, itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada setiap orang. Dianggapnya masa lalu adalah masa yang memberikan ketenangan dan kenangan yang indah. Padahal sebetulnya masa depan yang kita songsong dengan adanya demokratisasi yang kita miliki sekarang, yang kita upayakan sekarang, dengan desentralisasi dan otonomi, dan kalau kita mampu, dan kita harus mampu bersaing di dalam konteks globalisasi. Globalisasi ini harus menjadi agenda kita, bukan kita didikte oleh agenda orang lain. Betul. Masa depan yang ditawarkan kepada kita dengan ketiga dinamika tersebut adalah masa depan yang sangat baik. Kita sebagai manusia akan dihargai sebagai manusia. Kita sebagai manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari apapun, dan itu dah esensi dari demokrasi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai manusia mendapatkan kesejahteraan yang lebih besar dengan proses dan dinamika. Persoalannya adalah waktu. Kita melalui waktu yang barangkali relatif lebih panjang. Dan tugas kita lah, saya kira, tugas semua orang yang paham, yang mengerti tugas pemimpin, untuk memperpendek waktu ini dengan tadi kerja keras, dengan bekerja dan penuh ketulusan, komitmen yang tinggi, dan percaya bahwa kita bisa. Pak Burhan, saya menyaksikan bahwa belakangan ini komentar, kritik, analisa atau apapun yang disampaikan lebih menuju kepada sebuah pendapat
yang kurang lebih bagi rakyat yang mendengarnya, ataukah akan kecewa lebih dalam, ataukah akan menimbulkan amarah? Jarang sekali kita masuk dalam perspektif untuk membangkitkan positivisme dan menggerakkan, hayo kita bekerja bersama-sama. Ini gejala apa, Pak Burhan? Ya itu, kita ini barangkali adalah satu bangsa yang belum begitu terampil menggunakan bahasa dengan baik. Saya pernah menulis, dalam salah satu tulisannya saya mengatakan bahwa bangsa ini memerlukan juru bahasa. Juru bahasa. Juru bahasa. Di masa lalu kita dikatakan oleh guru-guru kita bahwa negeri ini negeri yang subur makmur, kaya raya dan lain sebagainya, tanpa secara jelas dia mengatakan di mana yang subur, di mana yang kaya, di mana yang makmur, dan di mana yang makmur. Nah, juru bahasa ini diperlukan karena begini, kalau seseorang diberikan tantangan yang terlalu besar, biasanya dia mundur. Diberikan tantangan yang terlalu ringan, dia malas. Dia malas. Dia malas. Diberikan tantangan yang pas, memerlukan bahasa yang pas. Ini saya kira barangkali Pak Prajoto lah yang ahli bahasa. Sangat luar biasa. Saya tidak heran kalau tulisan Pak Burhan tersebar di mana-mana. Tapi sayang Pak Burhan, kalau puisi ada berapa? Ada 150 atau sekitar berapa puisi yang sudah ditulis? Kalau dikumpulkan barangkali ada. Kenapa tidak diterbitkan Pak Burhan? Jadi katakanlah saya membayangkan nanti ada sebuah kumpulan esai atau kumpulan puisi karya Burhanuddin Abdullah. Dan katakanlah itu diterbitkan, kemudian Pak Burhan sendiri nanti yang membacakannya di dalam launching beberapa puisi itu. Kenapa Pak Burhan? Apakah barangkali segan, ataukah barangkali takut nanti dikira menyaingi seniman betulan, padahal ini seniman lebih betulan? Gimana Pak Burhan? Waktunya akan datang, saya kira, untuk saya menulis lebih banyak dan barangkali mempublikasikannya. Dan masih terus sekarang? Dan masih terus sampai sekarang. Saya setiap hari saya menulis sebetulnya. Setiap habis sembahyang subuh saya menulis paling tidak 1 paragraf, 2 paragraf saya tulis. Setiap hari? Setiap hari. Ini hanya untuk menjaga kebiasaan. Dan saya tahu bahwa di negara lain, misalnya di Perancis, itu biasanya para negarawan, para pimpinan di sana, mereka biasanya pada waktu bertugas mereka menulis sesuatu. Dan apalagi setelah bertugas, saya membaca bahwa Presiden Chirac, dia sangat ragu-ragu, dia hanya menulis 5 buku. Presiden Mitterrand pada waktu dia berdinas, dia menulis 20 buku. Jadi kebiasaan ini saya kira kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk menyatakan, ini loh saya, mari kita diskusikan. Saya kira karena kan ada satu peribahasa yang mengatakan, kalau kita tidak publish, maka kita akan perish. Ya. Kalau kita tidak menulis, maka kita akan hilang di bawah waktu. Ya, sebab begini, tulisan ini, puisi ini, kalau kemudian dijadikan sebuah buku dan dibaca banyak orang, manusia boleh mati, tapi kumpulan ini akan selalu hidup. Dan orang kemudian ketika membacanya akan mengenang di dalam situasi seperti apa ketika itu penulisnya membuat tulisan ini. Pak Burhan, saya kadang-kadang heran, setiap pagi selesai subuh Bapak menulis, juga termasuk puisi, tidak pernah kekeringan ide, gagasan, ilham? Barangkali yang saya tulis itu sesuatu yang very simple sebetulnya. Saya tidak menunggu-nunggu ilham. Barangkali saya otomatis ya? Saya menggedor, maka tolong dong ilhamnya dikasih sama saya dong. Ya, jadi jangan nunggulah. Dan ilham ini juga lah yang kemudian menyebabkan Pak Burhan memiliki sebuah puisi yang saya mohon dibacakan, bait-baitnya yang bercerita mengenai kehebatan sang burung Garuda dan falsafah yang tersembunyi di dalamnya. Saya ingin dengar, barang kalau Pak Burhan tidak keberatan, mohon dibacakan. Barangkali pemirsa juga semuanya ingin mendengarkan. Silakan. Saya akan membacakan barangkali hanya sebagian kecil aja dari tulisan yang cukup panjang ini. Ini adalah kerisauan saya barangkali.
Jadi satu halaman barangkali bisa semenit saya katakan. Silakan, Pak. Ini burung Garuda ini bercerita kepada orang Indonesia dan dia berbincang-bincang dengan anak-anak dan orang tua. Dia bertanya, "Hei anak-anak dan orang tua, kapan engkau akan dewasa? Karena aku tahu satu-satunya orang dewasa di negeri ini adalah dia yang bernama Bukan. Bukan rakyat, bukan pejabat, bukan elit politik, bukan konglomerat, bukan tokoh LSM, bukan aparat. Ia bukan siapa-siapa. Dan tak pernah disapa. Ia yang kerjanya jual ketupat, yang dengan sedikit rezeki ia syukuri. Banyaknya ia naik haji. Ia yang hobinya membakar semangat dengan ketulusan yang tak pernah kering. Apakah kau pernah melihat semboyan yang terabaikan? Kata-kata yang tanpa mana? Lihatlah kakiku. Apakah kau bisa baca tuah di situ? Bhinneka Tunggal Ika. Kau paham artinya? Anak-anak menjawab tidak. Orang tua geleng kepala. Ibu-ibu hanya tertunduk. Haru, haru. Melihat luka. Banyak luka di ujung pulau Sumatera. Banyak luka di ujung timur Jamrud Hatulistiwa. Di Papua, Ambon, Poso, dan mungkin di Tasikmalaya. Terima kasih. Luar biasa, Pak Burhan. Pemirsa, puisi tadi jugalah yang memisahkan pertemuan kita dengan Pak Burhanuddin Abdullah. Dan kalau tadi disebutkan ada luka, tugas kita bersamalah untuk menyembuhkan dan mengobati luka tadi. Jika ada pesan kepada Pak Burhan, silahkan sampaikan melalui SMS yang tertera pada layar TV Anda. Sampai jumpa.